Lalu juga saya bersama teman-teman Indonesia muter naik mobil, jalan-jalan, naik motor, kita kibarkan bendera merah putih di New York. Waktu itu ada vlognya kok di Rans Entertainment. Nah, jadi saat saya makan di Awang Kitchen dan juga di Indo Java itu, setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya Blu-ray. Mereka panggil saya, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya. Loh, ya sudah kami foto Di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam. Dia ngelihat Mas Raffi boleh ngeliat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak karena kami harus pergi lagi karena itu terakhir saat kita mau pergi. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading. Nanti bisa dilihat. Nah ini nih, di foto saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang, oh enggak saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Dan itu dalam rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya, oke nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu, intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa, nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan tidak. Namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun nggak ingat. Memesan pun enggak. Maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak. Hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Cuma saya bingung. Kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka? Kok dibilang, nah ini Awang Kitchen, bisa teman-teman lihat. Ini Awang Kitchen, ini saya bangga dengan Awang Kitchen, Indonesia restoran kok. Saya di situ sebagai utusan presiden, teman-teman. Nah itu dia tuh. Nah tuh, ada Desta, ada Ariel, ini kita bareng-bareng, kita support. Ini yang namanya Awang Kitchen ini, banyak orang Indonesia datang, ngajakin foto sama saya, sama Ariel. Ya kita terima. Saya senang kok, kita senang. Orang Indonesia semua pada datang, pada heboh ya. Bukan karena saya sih, kan Ariel sih. Kan Ariel Desa Gading. Nah, setelah dari sini, nah itu tuh koko awangnya tuh. Yang itu koko awangnya teman kita. Senang. Saya undang siapapun itu datang, malah ditraktir semuanya sama kita lah di situ lah. Ada gitu. Nah, sambil Ariel bayangin aja, segitu mulianya Ariel nyanyi untuk menghibur di sana. Ini tanpa dibayar, tanpa apa, karena ini kesadaran kita aja untuk mensupport teman-teman yang punya usaha. Nah, lalu kita ke Indo Java. Ini seperti toko kelontong yang memang isinya adalah produk-produk Indonesia. Nah, ini nih. Nah, di sampingnya ataupun di depannya lah kira-kira lah. Ini saya jelaskan secara detail. Ini kok suaranya begitu sih? Ya begitulah. Nah, ini aja Indo Java ini kita support. Kenapa? Karena sudah lama. Ibu ini aja saya lupa namanya. Dia seneng banget setelah kita datang aja. Aduh Mas Raffi terima kasih ya. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika bisa pesan di situ. Nah nggak lama, nah ini Blu-ray nih yang tiba-tiba ujung-ujung saya dibilang pesan dan lain-lain. Nggak ada saya pesan sama sekali. Nah itunya Awang Kitchen di sebelah. Nah itu Indo Jaya. Pokoknya di samping Indo Jaya atau di samping Awang Kitchen saya aja lupa. Nah inilah nih. Ujung-ujung dia panggil saya, itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini lupa namanya. Nah sama koko ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto saya sama Gading. Ariel lagi masih merokok kayaknya. Habis itu menyusul lah. Ariel juga ada fotonya juga sama Desta kan. Nah di sini saya di sebatas ini basa-basi terjadilah sedikit basa-basi di situ Mas Raffi. Spontan ya saya bilang. Spontan, saya bilang gitu kan maksudnya oke. Si ceweknya bilang nawarin, dia yang menawarkan kok. Itu pun satu handphone ngapain sih? Uang receh juga enggak, dibawa uang receh. Bukan lagi cuma satu handphone, dia sekarang mendingan beli. Oh jadi isu nasional gitu loh. Satu handphone dibilang satu laptop, kenapa? Nah tuh ada setelah itu foto Ariel sama Desta. You nggak masuk ke dalam kan? Ya saya pokoknya dia ngebuka masih ini masih cuma oh iya kita kan harus pergi Pak. Iya. Udah setelah itu, tapi ada Ariel, ada Desta, ada Gading. Kenapa saya yang
yang di bawah gitu. Tapi nggak apa-apa, saya tahu segala resiko apapun ya mungkin. Jadi intinya waktu dia basa-basi, Iya. reaksi kamu gimana? Waktu ditawarkan, mau nggak ada iPhone baru gitu loh? Reaksi kamu apa? Belum, oh ada iPhone baru, saya aja nggak tahu. Tanya sama istri saya ini, aduh jadi saya harus bongkar rahasia. Saya ini orang yang paling gaptek Sama. sama saya ini cara. Nggak waktu si cewek Blu-ray itu nawarin, mau nggak kita kirimin iPhone baru? Reaksi kamu apa? Tidak Yes. mau, dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti, ada salah satu Karena saksi. dia ada chat Ya. dia. Dia ada chat dia bilang gratis, saya bilang, oh dia ngomong saya, enggak, saya nggak usah, nggak mau kalau gratis saya nggak mau, saya bilang gitu. Nanti aja dia memang kalau pesan, iya udah nanti kalau ada gitu pesan, oke, saya hanya sebatas gitu aja loh bang. Tidak ada pemesanan. Dan selain itu tidak ada pemesan. Mereka pun tidak pernah kirim gratisan. Tidak pernah kirim Dan gratisan. pembicaraan sudah hilang, begitu selesai pulang udah selesai. Tidak ada komunikasi lagi. Saya nggak mungkin juga orang baru kenal saya kasih nomor telepon, maksudnya ya bisa terjadi aja sih, tapi seingat saya nggak ada gitu. Ya. Jatuh tuh. Jatuh TV One. TV One. Itu dijatuhi sama orang Metro tuh. Nah ini kebetulan ada juga. Jadi saat saya lagi di Amerika ada satu bakery terkenal namanya Dominic, mana Vina. Nah Vina sebentar di sini. Nah ini alhamdulillah memang ya Allah itu setelah saya pulang haji memang banyak ditolong lah. Vina ini kerja di salah satu toko kue bakery terbaik di dunia. Namanya apa? Satu-satunya orang Indonesia. Enggak sih, ada beberapa ya? Ada beberapa dan dia alhamdulillah bisa kerja di New York di toko itu. Lalu Vina karena kontrak kerjanya habis dan lain-lain, dia harus pulang. Tapi saya tanya sama si Dominic itu kalau kalian lihat itu semua orang kalau mau belajar pastry ataupun aduh susah banget orang Indonesia bisa diterima di situ. Saya bilang sama Vina, udah kamu pulang, saya nanti komunikasi karena memang saya bagian utusan generasi muda biar generasi muda punya harapan. Urusan pembiayaan untuk apa ya waktu itu ya? Untuk visa dan lain-lain saya tanggung, kira-kira hampir 500 juta saya tanggung buat Vina agar dia bisa melanjutkan mimpinya dia supaya dapat ilmu dan bisa bermanfaat untuk pulang ke Indonesia. Nah alhamdulillahnya juga ternyata Vina itu kamu tinggal di mana? Aku sewa di tempatnya Cilili. Cilili itu ternyata yang Orang Bukan Blu-ray. bukan yang punya, dia cuma nyalurin sewa-sewa. yang ada foto sama aku itu. Iya. Nah salah satu itu yang 2 orang itu ada yang namanya Cilili. Kebetulan dia tinggalnya sama Cilili. Ternyata Cilili kasihan sama aku gitu ya. Iya. Iya Terus kan? dia chat aku. Nah coba kamu jelasin. Tiba-tiba Saya dia- sudah heboh ini. Saya sudah heboh dalam minggu ini dia chat kamu. Bilang apa dia? Itu kayak kasihan Raffi. Terus aku kan awalnya aku nggak tahu kenapa Ci gitu. Dia yang foto di depan Blu-ray, Blu-ray. Blu-ray itu jadi kasus. Padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Dikasih gratis aja Padahal gitu. kita tawarin gratis, dia aja nggak mau. Nah itu yang keras tuh apa? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Nah itu artinya kirim juga enggak, beli juga enggak, ditawarin gratis juga nggak mau. Ya, udah. Terima kasih Vina. Nanti kita bersambung lagi. Nanti tunggu ya. Visanya kelar kerja lagi di sana. Jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blu-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung, dan mungkin ada chattingan antara orang-orang intern mereka di sini dengan biro jasa untuk meyakinkan biro jasa yang mengurus import. Nanti ada loh pesanan dari Raffi di sana katanya. Itu pun orang yang di Indonesia namanya Johannes. Itulah yang bikin heboh. Dia ngomong karena chattingnya dia mungkin dibongkar sama penyidik. Itulah ditanyakan di persidangan dan ditanyakan apa adanya. Memang saya chatting begitu di Indonesia. Tapi dia kenal Raffi juga enggak, hubungan juga enggak. Ya, dia hanya bilang bahwa kemungkinan ada pesanan Raffi di situ. Itu pun di Indonesia tidak ada. Ya, habis itu kemarin dicabut lagi, nggak ada. Jadi intinya, pertama dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Lu itu masih kalah sama gua. Gimana maksudnya? Saya sudah berkali-kali saya lagi belanja di Orchard Road, tiba-tiba ada konglomerat, aku nggak dikasih iPhone, langsung Rolex
2 miliar ada pernah, sampai 4 Rolex saya. Wah. Ya, itulah hebatnya kalau selebriti gitu loh. Kalau sekalian saya kan banyak orang. Pernah sekali disambil saya di Paris juga begitu, tapi saya nggak pernah minta. Nanti bawa aja ke Jakarta. Karena apa? Tax refund-nya kan pakai kredit card dia kan. Ya dia nanti aja dikirim di Jakarta. Itu saya udah 4 Rolex saya dikasih rekan klien konglo begitu lagi ketemu. Yang ngurus juga dia, yang bawa ke Indonesia juga dia, terus tanggung jawab saya apa? Itu contohnya. Ini lebih jelas lagi. Pesan juga enggak, kenal juga enggak, hanya basa-basi doang. Lagi ketemu rame-rame begitu yang selebriti, ya biasa orang kan akan promo terus kan, ya. Sama juga kadang-kadang dari wartawannya suka dekatin saya, mau nggak tampil di akun saya, itu kan promo, ya. Jadi sekali lagi semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya itu sakit jiwa itu orang. Orang nggak tahu fakta seluruhnya udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan nantang mereka. Ada nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Ya, karena kemarin Pak Hotman juga bilang sama saya, Raffi, kamu bersedia nggak keluar? Loh, silahkan bang, saya sama sekali nggak ada pemesanan, nggak ada apa-apa. Kalau ada yang memang mau hadir, mau memberikan, mau bilang saya bohong, ada buktinya, kami tunggu. Ini nggak ada. Ya, kalau ada silahkan kita pertontonkan. Ya. Sama seperti waktu pas saya digosipkan pencucian uang, abang kan belain saya juga. Benar. Mana buktinya kalau Raffi Ahmad itu pencucian uang? Datang nggak orang di waktu saat kita press? Nggak ada. Ya. Jadi sekarang kriminalisasi ternyata bukan hanya terjadi kadang-kadang di oknum aparat di persidangan, tapi paling banyak sekarang kriminalisasi terjadi di luar pengadilan seperti ini. Inilah faktanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, 1, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, bukan nggak pernah berkunjung, di depannya foto. Itu bukan berkunjung namanya. Oh, ya kan, tidak pernah berkunjung. Kedua, Raffi berkunjung ke Awang Kitchen. Datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Ya kan? Nah, itu kan bukan berkunjung namanya. Karena kebetulan Awang Kitchen sama Blu-ray bersebelahan. Disitulah sebagaimana, itulah enaknya selebriti kayak kami ini, ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitnya negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyak orangnya. Dia hanya basa-basi, mau nggak saya kirim? Hanya kan, mau nggak saya kirimin handphone? Karena di Indonesia belum ada iPhone 17. Ya, dia kan namanya Raffi kan, dia ini kan kayak penari apa? Karena jawabannya begitu, nggak pernah jawab tegas. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi ternyata orang yang selama ini besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita. Berarti kamu yang telah memfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Ya serius. Di medsos itu banyak banget. Ya, seolah-olah kau bagian dari Blu-ray, seolah-olah kau bagian dari tangkap tangan menyogok bea cukai. Ya, tapi ternyata hari ini gak ada yang datang. Sekali lagi, bagi yang buat medsos yang mengkaitkan Raffi Ahmad sebagai bagian dari Blu-ray, menyogok bea cukai tapi tidak berani datang, berarti kamu adalah bajingan pengecut yang sakit jiwa. Itu aja kira-kira. Tapi juga bang, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi ini juga menjadi concern kami, bahwa sekarang ini kita bisa diadu domba karena berita hoax. Ya. Kita juga bisa diadu domba dengan satu buah berita yang seperti ini. Apalagi sekarang kan sudah ada AI, sudah ada ini. Jadi saya juga sangat-sangat konsentrasi kepada generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda kita juga bisa melawan ini. Jadi kita ini perang ini
Kalau dulu pakai bambu runcing, tapi kan kali ini enggak. AI, cybercrime, yang namanya berita hoax menggunakan media sosial, buzzer, ini harus kita perangi. Bukan dalam hati kita perangi seperti apa? Ya ini kita harus konsentrasi, kita harus concern, nggak boleh sembarangan. Ada buzzer menyerang, ini menyerang. Mungkin saya juga minta tolong sama Bang Hotman sebagai pengacara kondang, sahabat Bapak Presiden kita pula juga. Saya juga sebagai utusan Presiden. Gua nggak pernah terima perkara dari Prabowo sudah jadi presiden loh. Nah, kan saya sebagai sahabat. Saya nggak pernah menjilat sama dia. Tapi Tapi sahabat. sebelum jadi presiden, duit dia banyak bayar gua. Dulu dia yang bayar gua, sekarang menghadap susah. Yang ada beliau sibuk. Oke. Tapi itu juga Bang, tolong Bang dikasih tahu bahwa hoax itu juga harus kita lawan. Berita-berita AI dan lain-lain. Hoax adalah salah satu musuh yang bisa memisahkan dan menimbulkan pertikaian sekarang ini, terutama AI itu yang benar-benar sangat. Pak Presiden Reagan aja bisa dibikin Presiden kita aja Presiden Donald Trump Ya. dibikin berdansa-dansa seolah-olah benaran. Presiden kita aja sering banget kena hoax yang seperti ini, dari karena AI, dari karena cyber daripada sosmed dan Oke, nanti kita akan kasih semua gambar-gambar yang tadi itu sudah ada di sini dibagikan, ya, termasuk chat terakhir dari cewek yang mana tadi? Lilian. Inilah penyebabnya, ini dia nih. Ini yang baju orange inilah sebenarnya. Dialah yang menarik ke depan toko Blu-ray dari dekat Awang Kitchen, dan barusan dia tanggal berapa itu dia kirim WA ke si Pila tadi. Kemarin dia kirim WA mengatakan saya sudah di akun, aduh saya merasa menyesal deh, orang rapi dikasih gratis aja nggak mau, itu katakan. Ada nanti kita bagikan, ya, gratis aja nggak mau. Kenapa dibilang dia seolah-olah bagian dari illegal import mengelabui bea cukai? Itu ada, itu baru. Mana emailnya itu? WA-nya mana WA-nya? Ya, ini WA-nya. Sudah ada WA-nya semua, itu baru kemarin ya. Oke, untuk itu kami silakan. Ini Gading mau bersaksi. Ini ada Gading Martin. Oh, Ibu Gading. Gading, lu kan ada di situ nih. Tuh. Bener kan nih? Coba gimana nih? Wah itu gila sih. Jadi Ajarin mana kan? kita di Amerika baru bertugas. Kita lagi tamat ke bertugas, kita makan makanan Indonesia di Awang Kitchen di seberangnya. Lalu udah kita ke sebelahnya nih. Oke, terus Begitu kita ke sebelahnya Indojaya, ada orang-orang dari sebelah yang minta foto. Minta foto, habis minta foto ya. Masa kita orang minta foto orang Indonesia, masa kita nggak kasih sih? Ya iyalah, kita basa-basi segala macam. Terus kita aja baru tahu namanya Blu-ray aja sekarang nih. Udah lupa namanya siapa waktu itu. Orangnya siapa nggak tahu, namanya Blu-ray aja sampai rame baru tahu. Jadi begitu kita lihat lagi video pas kita di sana, oh iya namanya Blu-ray. Nah orang sana tahu. Kan ada bahasa basi lah, misalnya kayak orang Indonesia, kalau kita masukin barang ke Indonesia, kalau misalnya mau masukin barang, bisa kita, iya, kan kita begitu, iya. Tapi kan kita tindak lanjutin kita pesan apa enggak kan nggak jadi, atau apa gimana? Kenapa jadi rame gitu loh? lu juga nggak ada yang minta nomor telepon dan lu nggak kasih nomor telepon, kita juga nggak ada kan? Namanya aja nggak tahu siapa. Blu-ray-nya aja tahunya sekarang nggak tahu namanya, yang kita tahu cuma Awang Kitchen doang. Ya, jadi begitu. Terima kasih. Ada ya kan? Iya, maksudnya ibaratnya kalau misalnya maksudnya gitu, bukannya sombong tapi misalnya kayak Raffi mau beli iPhone ngapain jauh-jauh ke Amerika, beli aja sama Shandong. Iya juga sih. Ya udah Nyo, terima kasih Nyo. Sukses nih. Ya sama-sama, terima kasih. Nggak boleh fitnah, nggak boleh fitnah. Lagi di mana nih? Masih di Prancis. Wih, ya. Oke. Sombong banget kau. Kalah gua sama lo. Oke, makasih Nyo, terima kasih ya. Terima kasih. Oke.